Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah fungsional programming B. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir atau proyek akhir dari mata kuliah fungsional programming B yang dimana proyek kami bernama peminjaman online uang sederhana yang bernama aplikasinya itu bernama Uangku. Di sini terdapat dua menu yaitu menu user dan juga menu admin. Nah, sebelum sebelum penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu nama Reza Pravalevi dengan NIM 212410103007. Nah, selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Nazar Salian dengan NIM 21241010 Dan saya Revaldo Michelangelo dengan NIM 2124 10103074. Baik, langsung saja ke penjelasannya ya. Yang pertama kita itu mengimport OS. Nah, OS ini untuk membersihkan terminal pas saat di run. Nah, temp ini untuk mengatur eh, mengatur sleep waktu yang ada di terminalnya. Nah, Pandas ini untuk mengimport untuk pembuatan tabelnya sendiri dan CSV ini untuk mengeload atau mengambil data yang ada di login dan juga admin. Nah, seperti itu. Nah, yang di sini ada waktu sama dengan date time now yang dimana ini untuk berfungsi untuk mengetahui pada saat user mengaksesnya itu pada pukul berapa dan hari, tanggal, tahun berapa. Nah, seperti itu. Langsung saja ke menu user. Nah, di sini menu awalnya yaitu ada menu admin dan juga menu user. Nah, di sini ada inputan user yang dimana ini harus memasukkan menu yaitu menunya itu kan ada dua, satu admin dan user. Nah, ini ada sebuah variabel bernama sukses. Nah, ini ada sebuah percakapan ya. Ini merupakan penerapan ternary operation. Nah, jika usernya itu memilih satu, maka kejadiannya atau yang akan dieksekusi yaitu akan menjalankan ke program admin login. Nah, di sini ada else. Nah, else ini bercabang lagi, di mana ada if dan juga ada else-nya lagi. Nah, jika user sama dengan 2, maka dia akan mengarah ke menu user login. Nah, sedangkan eh, apabila tidak lebih dari 2, maka dia akan ke menu awal. Nah, ternary operation sendiri itu saat ditulis itu seperti di line 333. Nah, ini jika expression pertama, lalu ada statement pertamanya, lalu ini ada else, nah terus if expression kedua, lalu ada statement kedua dan seterusnya. Nah, untuk apa? Untuk elifnya sendiri itu kita menggunakan else untuk membungkus kejadiannya itu sendiri. Nah, kalau disederhanakan secara imperatif, maka kodenya itu akan seperti line 335 sampai line 341 seperti ini. Nah, ini line 334 ini kalau paradigma fungsional programming seperti itu. Nah, lanjut ke dev user login. Nah, di sini setelah memilih menu kedua user, nah di sini ada percabangan lagi. Apabila inputan dari user itu memilih satu, maka dia akan menjalankan ke menu login user. Nah, apabila user itu memilih 2, maka dia akan menjalankan ke menu daftar. Nah, jika tidak kondisinya itu tidak memenuhi semuanya, maka dia akan terus memanggil fungsi user login terus-menerus sampai kondisinya itu terpenuhi seperti itu. Mungkin yang login user sama daftar bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bagian pada login user dan daftar user. Jadi pada program yang kita akan buat,
Di sini terdapat menu untuk mendaftar dan untuk login bagi para penggunanya. Yang pertama di sini ada fungsi untuk login user. Jadi kita memberi batasan 3 kali jika uh, penggunanya itu menginputkan lebih dari 3 kali, maka akan gagal. Kita lihat username itu diinput dan passwordnya diinput, lalu akan ke pada login.csv yang file db, nah itu akan membuka file login.csv. Nah, lalu di sini jika berhasil, maka di situ akan kita set files. Nah, lalu di sini ada for i, lalu akan dicek pada x username dan y password. Jika sesuai dengan yang ada di login CSV, maka akan true. Lalu akan mengprint tulisan selamat Anda berhasil login. Lalu akan muncul juga nama username-nya yang mengakses serta waktu loginnya. Lalu akan memunculkan pilihan dari menu untuk menunjukkannya. Jika lebih dari 3, maka itu akan mengprint melebihi batas seperti pada kode line 300. Nah, selanjutnya pada fungsi daftar di sini sama seperti sebelumnya, pengguna akan masukkan username dan passwordnya. Lalu di sini pada new data akan ditulis username-nya. Lalu lanjut kepada fungsi selanjutnya, yaitu date save sini. Setelah tertulis, setelah diinput, maka akan di save dan open pada login underscore user.csv dan membuat line baru pada CSV-nya tersebut. Mungkin itu saja. Selanjutnya bisa dilakukan oleh teman-teman. Selanjutnya ini terdapat fungsi pilihan, di mana dalam fungsi pilihan ini konsol akan mengeprint 5% dan sudah termasuk biaya admin, kemudian di enter, di situ terdapat \n, kemudian konsol akan mengeprint lagi sebuah header tabel dan juga mengeprint beberapa pilihan seperti 1T sama 1T, yaitu 1 di tab, kemudian ada integer 500.000. Kemudian di sini terdapat beberapa variabel, yaitu choose1, 2, 3, di mana choose1 menampung nilai integer 500.000, kemudian choose2 1 juta, dan choose3 yaitu kemudian di sini terdapat variabel user. Di sini variabel user menampung inputan daripada user yang akan memilih pilihannya, di mana di sini nanti user akan dicek pada percabangan. Apabila user sama dengan 1, maka akan dibuka fungsi user1 dengan isi parameter choose1. Kemudian apabila user sama dengan 2, maka akan dibuka fungsi user1 dengan parameter choose2. Dan apabila user sama dengan 3, maka akan dibuka fungsi user1 dengan parameter choose3. Nah, apabila nilai user tidak sama dengan 1, 2, atau 3, maka akan kembali memanggil fungsi pilihan. Jadi akan diulang lagi menunya.
Nah, kemudian di sini untuk penjelasan fungsi user 1, di sini pada user 1 membutuhkan parameter yaitu parameter choose. Di dalam fungsi user 1 akan di-print teks berupa 3 angsuran, kemudian di tab, 6 angsuran di tab, dan kemudian 12 angsuran. Di sini terdapat variabel bulan 3, yaitu 9 hari nilainya, bersifat tipenya integer. Kemudian di sini terdapat sebuah variabel bernama user 1. Di sini fungsinya untuk menampung inputan dari user, di mana menu mana yang dipilih. Jadi di sini apabila user 1 sama dengan, maka di situ akan di-print jumlah yang harus dibayarkan setiap bulannya, di mana akan terdapat memanggil fungsi bunga, yaitu terdapat di atas, di mana bunga itu berisi dari fungsi lambda dengan parameter choose dan bulan 3, di mana isinya sendiri yaitu choose ditambah choose dikali 0,5, kemudian dibagi bulan 3. Di sini setiap parameternya dalam lambda ini mengambil dari parameter choose dan variabel bulan. Kemudian akan di-print dan dimasukkan ke dalam print tersebut. Jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan adalah senilai round ini untuk membulatkan dari fungsi bunga tadi dengan jumlah angka di belakangnya 3. Dan angsuran selama ini kemudian di-print bulan 3 tadi. Kemudian akan melanjutkan ke menu awal. Dipanggillah menu awal. Nah, apabila user 1 sama dengan 6, di sini bulan 6 sama dengan 180. Kemudian bunga ini sama seperti yang di atas tadi. Dan di print seperti yang tadi, hanya saja hasilnya akan berbeda karena isi dari bunga itu berbeda. Di mana bulan 3 di sini digantikan dengan bulan 6. Kemudian selanjutnya akan dipanggil menu awal. Kemudian apabila user 1 sama dengan 12, di sini bulan 12 sama dengan 365, di mana di sini bunga mengambil parameter choose dan bulan 12, kemudian akan di-print di konsol, selanjutnya akan dipanggil kembali menu awal. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pada bagian menu admin. Jadi di sini juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada menu untuk loginnya juga. Di sini sedangkan pada menu admin ini bisa kita lihat scroll ke atas, admin login ini ada admin dengan list kosongnya, lalu akan membuka admin.csv adm, kita beri nama adm. Lalu selanjutnya pada user admin itu akan menginputkan, kita harus menginputkan nama usernya, lalu ada juga passwordnya. Lalu di bawah bagian menu admin itu, if user admin password admin pada admin itu salah, maka akan kembali ke admin loginnya lagi. Lalu jika setelah dicek itu pada user admin dan passwordnya itu benar, maka langsung akan menuju ke menu admin. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Baik, di sini untuk dev menu admin ini ada beberapa pilihan menu ya. Yang pertama adalah menu data peminjaman, data pengguna, data admin, dan exit. Nah, di sini ada sebuah inputan yaitu choice yang dimana ini harus menentukan pilihannya.
Nah, ini ada variabel test, nah di mana ini ada sebuah percabangan ya. Apabila jika choice-nya itu sama dengan 1, maka ekspresi atau eks- statement yang akan dijalankan yaitu data peminjaman. Nah, jadi akan masuk ke def data peminjaman. Nah, sedangkan kalau else, maka dia akan keluar dari program. Jika choice-nya sama dengan 4, maka dia akan ke def exit program. Lalu apabila choice-nya sama dengan 2, maka dia akan ke data pengguna. Lalu apabila choice-nya sama dengan 3, dia akan ke data admin. Nah, di sini ada kalau kecuali apabila usernya itu menginputkan tidak sesuai, maka dia akan mengelup atau memanggil menu admin terus-menerus sampai sesuai dengan kondisinya. Seperti itu. Nah, terus lanjut ke def data peminjaman. Nah, di sini ada sebuah data yang dimana data ini berisi nasabah, tanggal lahir, alamat, lalu deposit, tanggal depo, sama angsuran. Nah, di sini kita menggunakan Libari Pandas. Nah, di sini untuk membuat sebuah tabelnya dengan menggunakan data frame. Nah, ini untuk mengeprint data yang ada di sini. Nah, setelah itu di sini kita menekan sebuah kayak filter, terus sum, terus sama sorting. Nah, yang di sini kita menerapkan sebuah filter yang dimana ini ada for data, in data. Nah, jadi maksudnya itu melakukan perulangan di dalam data yang ada di sini secara terus-menerus. Nah, jika datasnya itu depositnya itu lebih dari 500, maka dia itu akan memfilter. Nah, filternya ini tanpa menggunakan kayak fungsi aslinya. Kan fungsi aslinya filter kan harus ada function dan juga harus ada iterable. Nah, di sini kita menggunakan filter menggunakan list comprehensive. Nah, di mana list comprehensive-nya itu ada di bagian data ini. Ya, jadi depositnya yang bagian deposit ini difilter yang lebih dari 500. Nah, lalu setelah difilter kita menjumlahkan eh, depositnya. Nah, dengan menggunakan sum untuk menjumlahkan depositnya di dalam perulangan data in data ini. Nah, jadi setelah dijumlahkan akan mengetahui berapa banyak uang yang telah dikeluarkan oleh pihak uangku untuk para nasabahnya, seperti itu. Nah, lalu ada inputannya. Apabila klik enter untuk kembali ke menu, jadi dia akan ke menu admin, seperti itu. Lalu lanjut ke data pengguna. Nah, data pengguna ini ada data sama seperti tadi, bedanya ini untuk mengetahui data user siapa aja yang menggunakan aplikasi uangku. Nah, di sini sama seperti tadi ada nah, kita menggunakan Pandas untuk membuat data frame-nya. Nah, di sini kita mensorted. Nah, ada variable list di mana ini ada datanya dan ada sebuah functionnya. Nah, resolver ini untuk berdasarkan usia yang termuda ya, artinya yaitu ascending yang dari kecil. Nah, di mana fungsi lambdanya ini yang kita ambil itu yaitu umurnya berdasarkan umur yang terkecil, seperti itu. Nanti di, setelah itu di print lalu dimunculkan yang diurutkan berdasarkan nasabah yang berdasarkan pengguna umur yang terkecil, seperti itu. Lalu ini ada sebuah inputan lagi ke klik enter untuk kembali ke menu admin. Nah, setelah itu ini ada data admin sama seperti tadi ya, ini bedanya untuk adminnya. Nah,
Ini juga sama, ada Pandas untuk membuat data frame-nya. Nah, ini kita sorted berdasarkan ascending, berdasarkan passwordnya yang urutan yang terbesarnya. Nah, di sini reserve true. Kalau false berarti menjadi urutan yang terkecil. Seperti itu. Sama, kurang lebih sama yang di bagian data penggunanya ya. Nah, terus ini ada inputan lagi ya untuk kembali ke menu admin dengan mengklik enter. Nah, setelah itu ada tab exit program. Nah, ini untuk mengakhiri program seperti itu. Nah, baik, langsung saja saya demokan programnya. Yang pertama kita masuk ke menu user terlebih dahulu dengan memasukkan nomor 2. Nah, setelah itu kita login. Nah, masukkan username-nya. Username-nya ada di login ini, ada admin, lalu ada seterusnya itu. Admin. Nah, ini sudah ada pemberitahuan ya, sudah diakses pada hari ini jam segini. Nah, setelah itu kita misal ingin meminjam uang 500.000. Nah, dengan angsuran 3 kali pembayaran. Nah, setelah itu dia programnya akan muncul. Nah, jumlah yang harus dibayarkan segini, yaitu 833 titik sekian. Nah, selama 3 bulan. Seperti itu. Langsung saja ke menu 2 lagi, coba ke daftar. Sudah daftar, langsung masuk ke menu peminjaman lagi seperti itu. 6 juga. Nah, jadi juga kurang lebih prosesnya juga sama. Lanjut ke bagian data adminnya. Data admin yaitu sudah. Nah, misal kita ingin mengetahui data peminjamnya itu siapa saja. Nah, ini yang sudah difilter berdasarkan lebih dari 500.000 yang meminjamnya. Nah, di sini ada Farid, ada Hevilia, ada Raihan. Nah, terus ada total uang yang dipinjamkan kepada nasabah sebesar segini. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sama untuk mengetahui. Nah, ini kita sorting berdasarkan umur yang termuda. Nah, ini 20, jadi urutan pertama, urutan kedua, dan seterusnya. Lanjut ke data admin. Nah, ini data adminnya ini kita sorting berdasarkan descending, yaitu passwordnya yang ini password yang terbesarnya. Lanjut ke nah, exit program ini untuk keluar dari program. Nah, klik enter untuk keluar dari program. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.